Oke. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita sudah memasuki pertemuan selanjutnya, sebelumnya saya share screen dulu ya. Mengenai pertemuan keempat kita tentang masih ada lagi teman-teman yang lain mungkin untuk gabung? Iya. Oh, materinya cukup jelas. Sebelumnya ini materi belum saya upload di KD ya. Nanti sesudah pertemuan ini. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Mohon izin Pak, saya ada kegiatan sekarang Pak, jadi saya tidak bisa mengikuti Zoom untuk buka kamera Pak. Mohon izin Pak. Oke. Diusahakan. Nah, itu kata saya. Sebisa mungkin karena ini kita record ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita dengan Pak. Oke, via Maidala ya. Oke, sekarang kita lanjut ya kepada tahap pertemuan keempat kita mengenai tentang azas, corak, dan sifat hukum adat. Di dalam hal ini bisa kita lihat ada beberapa poin yang ditampilkan berupa azas hukum adat, corak hukum adat, dan sifat hukum adat itu sendiri. Pada umumnya tidak tertulis, kemudian ada magis dan religius, kemudian ada komunal, tunai dan terang, kemudian ada yang terakhir visual. Di dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, yaitu azas hukum. Di sini kita bahas tentang mengenai azas. Di dalam ini, sebentar, masih ada juga teman-teman yang masih gabung. Pengertian azas hukum itu sebelum kita mengenali arti azas hukum itu, kita spesifikasikan dahulu sebagaimana pengertian azas yang bisa sama kita lihat, yaitu adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Itu menurut Purwadarminta. Kemudian mengenai apa itu azas hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan hukum yang bukan merupakan peraturan konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan menjelma pada setiap sistem hukum. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebagaimana menurut Paul Scholten, bahwa azas hukum adalah merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya dan tidak merupakan peraturan hukum konkret. Sedangkan menurut Karl Lawrence, bahwa azas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum yang mungkin ada atau sudah ada, yang bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetap dapat dikembangkan menjadi aturan. Kemudian singkatnya dari kesimpulan apa itu azas hukum, karena ada beberapa para pakar mengutarakan mengenai tentang azas hukum itu sendiri. Jadi azas hukum itu dapat kita tarik merupakan pengertiannya adalah prinsip hukum yang merupakan kebenaran yang tersirat dalam setiap peraturan hukum konkret guna pelaksanaan dan penegakan hukum. Karena kita ketahui juga hukum ini bersifat mempunyai aturan yang mengikat dan bagi para pelanggarnya mendapatkan sanksi. Karena tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur subjek hukum itu sendiri. Kemudian ada klasifikasi azas hukum. Di sini bisa kita lihat mengenai azas hukum objektif itu prinsip dasar bagi pembentukan peraturan hukum dari segi hukum objektif. Kemudian ada azas hukum subjektif. Di sini bisa kita lihatkan juga prinsip dasar yang menyatakan kedudukan subjek hukum berkaitan dengan hukum. Sekali lagi ya saya sampaikan, kita di sini record ya Zoom-nya. Sama-sama kalian lihat juga di tampilan screen record kalian. Di sini bisa dilihat screen sharing-nya. Kemudian di sini ada tombol record ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Azas hukum umum yaitu azas hukum yang selalu ada pada setiap bidang hukum. Ada seperti leg posteriori, derogat leg priori, kemudian ada juga azas leg spesialis, derogat leg generalis. Di sana juga dikategorikan
Azas hukum yang khusus juga menyampingkan azas hukum yang umum. Kemudian ada juga azas hukum yang khusus. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu termasuk pada azas hukum yang khusus, yaitu azas hukum yang bersifat dalam bidang hukum yang sempit atau hukum tertentu saja. Semacam yang saya sampaikan, azas hukum seperti hukum perdata itu bersifat umum. Tetapi di dalam hal ini, perdata itu juga mencakupi mengenai tentang ada hukum dagang, kemudian ada hukum perusahaan, dan di dalam hal itu juga diatur dengan undang-undang dia sendiri, sehingga dia bersifat khusus. Sedangkan hukum perdata itu disebut dengan sifat umum. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada juga semacam yang contoh azas hukum, yaitu azas nullum delictum nulla piuna sine prevere lega punali. Di sini tiada seorang pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu, atau yang sama kita ketahui yang sering diagung-agungkan dengan orang hukum disebut juga dengan azas legalitas. Pernah mungkin kalian mendengarkan tentang ini. Kemudian ada azas in dubio pro reo. Di dalam hal ini sebuah keraguan diberlakukan azas ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa. Di dalam hal ini mungkin bisa di dalam putusan hakim dalam mengambil keputusan. Kemudian ada azas similia similibus. Azas bahwa perkara yang sama atau sejenis harus diputuskan serupa. Kemudian ada azas pacta sunt servanda. Di dalam hal ini merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata, mungkin bisa kita lihat di dalam perjanjian. Sebagaimana memang di situ ada unsur kebebasan berkontrak, tetapi apabila perjanjian itu telah sepakat para pihak, mengikat bagi para pihak itu sendiri sehingga menjadi undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Kemudian ada azas Ginstraf Sonderschuld. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Kemudian ada azas nebis in idem. Perkara yang sama atau subjek dan objek yang sama dilarang untuk diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya. Maka dari itu, di sini jelinya pengacara mungkin di dalam kita sekarang khusus kepada mungkin bisa dikategorikan kepada peradilan perdata ya. Maka kalau seandainya kita dalam memasukkan subjek dan objek di dalam perkara, maka di dalam hal ini, dalam pokok perkara, baik itu pun dalam alat bukti yang kita punya, itu lebih baik digodok dulu sebaik mungkin. Jadi seperti ibaratnya sebelum kita melakukan pekerjaan itu, jadi agar tidak terjadi nanti takutnya sudah diputus, ternyata kita tidak bisa memasukkan objek ke subjek hukum yang sama lagi. Maka disitulah kejelian lawyer di dalam hal ini. Kemudian bisa juga kita lihat sebagaimana di dalam hal ini tentang perbedaan azas dengan norma. Sebelumnya saya ulangi lagi ya, mungkin mana tahu ada teman-teman atau adik-adik di sini yang baru gabung. File ini nanti saya upload di KD, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Apa itu perbedaan dengan azas dengan norma? Azas itu adalah landasan berpikirnya secara umum atau abstrak. Sedangkan norma, aturan khusus dan konkret. Kemudian, gagasan dasar konsep dasar berasal dari turunan nilai. Sedangkan norma, penjabaran dan penerapan gagasan konsep dasar tersebut. Azas tidak ada sanksi. Sedangkan norma ada sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. Mungkin konsekuensi di dalam hal ini kita juga bertanggung jawab dengan tindakan apa yang kita perbuat. Maka dari itu, setiap perbuatan yang Anda lakukan lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Jangan karena semata-mata hanya sebatas emosi sesaat, dan itu menjadi dampak bagi kita untuk jangka panjang. Ibaratnya ya, kalau namanya lagi emosi, diusahakanlah jangan mendahulukan yang namanya ya namanya aja udah emosi ya. Di situ kita lebih dituntut orang yang berpendidikan dengan yang tidak. Ya namanya manusia mungkin ada titik sabarnya ya. Sebaik-baiknya ya diusahakan, karena kita juga basicnya dari hukum, kita harus mengetahui dampak-dampak dari perbuatan yang
kita lakukan itu sendiri. Contoh, saya beri contoh ya, perkara saya sendiri yang di bypass itu, tanah memang dia yang punya, kemudian ada mamanya di sini bukan menggadaikan sih, jatuhnya dia mengontrakkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan si punya sertifikat. Di sini sertifikatnya ada beberapa nama. Karena itu, karena dasarnya dari Pusako Tinggi. Jadi di sini mutlak memang ada hak milik si anak kemanakan dia tadi itu. Karena sudah disertifikatkan ya kepada anak-anaknya tadi itu. Kemudian sepengetahuan orang tuanya, sepengetahuan yang pemilik sertifikat, dijadikan tempat lahan itu dikontrakkan kepada orang. Kemudian namanya orang itu emosi, mungkin tanpa sepengetahuannya terjadilah baku hantam. Padahal di sana memang mutlak dia yang punya, tetapi di situ kita pisahkan. Karena di sini kita ada yang tempat untuk melakukan, di situ kan ada terjadi perbuatan hukum ya. Kemudian kalau seandainya di situ memang terjadi, di situ kan lebih tepatnya ada perdatanya juga ada, pidananya juga ada. Jadi tidak harus menggunakan hukum sendiri. Karena sebentar, di sini ada yang bocor ya mic-nya. Oke. Bisa Elvi Fauzia mungkin? Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini mungkin saya lanjutkan lagi karena di sini mungkin terdapat dua peristiwa hukum. Karena di situ secara perbuatan melawan hukum memang ditemukan. Pertama yang punya sertifikat dia, tapi kenapa orang mamanya yang menyewakan? Tetapi karena dia emosi, tidak terbendung, terjadilah perkelahian. Di sana terjadi juga tindak pidana. Karena di sana mamanya tidak menerima keadaan seperti itu, dia melakukan laporan kepada Polresta. Memang secara aturan di situ terbukti, karena kan memang ada visumnya juga ada, saksi-saksi juga ada. Seharusnya yang dilakukan orang tadi adalah juga melakukan berupa semacam tindakan hukum ya, bisa semacam melakukan gugatan mungkin, atau membuat laporan juga mungkin ke kepolisian, karena tidak semua dengan main tangan semua permasalahan juga selesai. Jadi di sini ya saya sebutkan lagi, ada konsekuensi terhadap perbuatan yang Anda lakukan. Kemudian kita lanjutkan lagi, azas-azas hukum adat. Di sini ada magis religius, percaya kepada roh halus, kesaktian, kemudian kekuatan magis. Kemudian ada juga dengan komunal, penerapan sifat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut lagi, itu patokannya kepada sila pertama ya. Kemudian ada unsur-unsur azas magis religius, percaya kepada makhluk halus, roh baik dan jahat. Kemudian percaya kepada kekuatan sakti pada gejala alam, peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia, tanaman, binatang, dan beda-beda ya. Kemudian di situ ada juga kekuatan sakti yang pasif. Itu dipergunakan sebagai kekuatan sakti atau magis krah untuk ilmu gaib dan nolak bala. Kemudian ada juga kekuatan sakti apabila dilanggar menyebabkan keadaan kritis dan bahaya gaib yang dapat dihindari atau diatasi. Dengan kegaiban pula, seperti upacara selamatan, upacara ritual tolak bala. Kemudian ada setiap putusan pengadilan dimulai dengan menyebutkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam hal ini mungkin di setiap daerah atau di setiap domisili, Mbak Kecurang, kadang-kadang kan di Kecenda Pacayo susah loh magis tuh. Mungkin kalian pernah dengar kan ikan larangan yang dikunci sama doa-doa gitu. Kalau seandainya ikan larangan kalau dicabut doanya sampai tenggat waktu, sia yang mambiak, bunci parinya lah, atau kemalangan lah, atau kayak jingnya do gitu. Dan anehnya, saya bukan tidak mempercayai. Di dalam hal ini, kalau dikategorikan dia dibilang mau percaya tidak percaya, dan itu memang dilakukan di daerah itu sendiri dan tidak ada orang yang
melakukan hal yang telah dilarang tadi. Tetapi mungkin ada beberapa oknum yang melakukan itu. Mungkin tayo tindak ko cubolah. Dapet lo mungkin tadi alo kak buang lo pari barang to. Dapet lo kemalangan. Entah itu mungkin kebetulankah dengan kejadian itu atau memang dari doa itu sendiri terhadap di tempat ikan larangan. Mungkin di kampung-kampung kalian ada ikan larangan kok. Kelas 3H1 mungkin ada di daerah kalian, mungkin contoh yang bisa mengenai tentang unsur-unsur magis religius, mungkin ada yang bisa menyampaikan yang berkaitan dengan materi yang saat ini. Mungkin ada yang dari adik-adik mungkin. Ya, kelas 3H1. Apakah saya saja di sini? Kalau di kampung kami nggak ada, Pak. Oke. Mungkin yang bersifat religiusnya, yang rasa-rasanya yang berkaitan? Pak, izin Pak. Iya. Kalau yang misalkan duduk di depan pintu nanti kok nggak dapat jodoh itu termasuk Pak ke majlis religius Pak? Itu kan kategori dikategorikan yaitu karena dia percaya dan tidak dipercayai kan, tetapi anehnya dilakukan, tetapi kita mungkin lebih memandang ke sisi realistisnya. Mungkin kan kok duduk di muka pintu tuh orang talang jalan mungkin. Mungkin orang dulu-dulu kan dengan cara seperti itu untuk mendoktrin agar kita tidak duduk di depan pintu, kan tidak elok dicari itu kan. Tetapi kan saya sendiri juga pernah mendengarkan hal itu. Beberapa pitua-pitua orang tua mah banyak, dan cok keluar pas di azan maghrib, aduh itulah, atau mengenai sapu mungkin ya. Mungkin kalian juga pernah mendengarkan hal-hal itu ya. Mungkin ada lagi yang lain? Sambil kita juga sharing. Bermain-main di hujan, Pak. Hujan gerimis, Pak. Bisa Apa? sakit, kata. Kalau yang pernah. Bermain-main di hujan. Iya. Bisa sakit katanya, Pak. Waktu dicoba, waktu mandi hujan gerimis sakit? Tidak, Pak. Di situ mungkin Yones dari kekebalan atau imun tubuhnya lebih kuat mungkin. Tapi kan juga waktu kecil-kecil juga dilarang ya. Tapi kan mandi hujan itu lain-lain lama. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini menurut Kasuto ya. Dalam adat Reh, Van Nederlands Indi, magis religius itu terlihat pada pemujaan terhadap roh leluhur, percaya pada roh baik dan jahat, takut pada ancaman atau balasan dari yang gaib, sebagaimana kita sampaikan yang tadi tentang ikan larangan ya. Dari beberapa daerah mungkin masih ada ya, di kecean yang tidak percaya, Pak halo lah, tapi ini cameh gitu. Jadi kayak semacam impact atau bawaan itu menghantui gitu. Kemudian percaya terhadap cakap orang perantara atau media dukun dengan roh halus dan kekuatan gaib. Karena kita juga sendiri, dia kan ngomong tuh, kan kadang-kadang kan ada diberi kelebihan ya. Yang nandawa ada nampak tuh, nandawa nampak ini mungkin ini nunjuk ke situ tuh nampak gitu. Yang nampak dewa mungkin kok paku lah. Yang nampak dewa gitu kan, entah sapu, entah kayu, nandainya iko aduh mah. Jadi semacam jadi kayak membangun tanpa tidak kita sadari, itu balik ke kita sendiri masing-masing, entah percaya atau bagaimananya. Kalau secara di sini, ini beberapa poin yang saya sampaikan ya. Kemudian ada azas-azas hukum adat menurut komunal. Di sini juga kita lihat, azas ini secara normatif muncul dalam keseharian dalam bentuk kerjasama, goro tolong-menolong. Azas ini diturunkan menjadi azas tetangga yang rukun, azas fungsi sosial, azas musyawarah mufakat, azas perwakilan, azas toleransi, azas anti ekstremisme. Kemudian di sini saya ingatkan lagi ya untuk penanggung jawab kelas untuk di screenshot lagi dan kirim saja di grup ya. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana dari poin pertama tentang azas tetangga yang rukun, memberikan izin atau membiarkan tanah dilewati orang lain. Kemudian memberikan izin atau membiarkan tanahnya dilewati aliran air untuk keperluan orang lain. Kemudian ada juga
membiarkan sawah yang belum ditanami untuk tempat bermain atau gembala itik dan lain-lain. Kalau kini ku ada jono sobok teka kau kira-kira. Hanya sekedar teori belaka saya tidak. Sebab setahu awak kini kan agak payah. Apalagi urusan tanah anak agak ribet. Alat aku rasa dimiliki saya. Aku lagi kau kini ya. Ayo mah pakainya. Aku lembek-lembek yang sualo. Sampai lo kau juang. Kan mana tahu. Kadang kayak gitu. Kadang kan hasutan tetangga pun kan dibilang azas tetangga yang rukun nih. Itu saya pulangkan kepada kalian masing-masing. Apakah teori ini masih ada, apa tidak, atau bagaimana? Mungkin kalian sendiri yang bisa menjawab. Kemudian ada azas fungsi sosial, memberikan kesempatan rumah atau tanahnya untuk rapat kepentingan umum, untuk keperluan keramaian kampung, kemudian turunnya warga dengan sukarela untuk kepentingan bersama, untuk upacara tertentu, kemudian tenaga individu untuk kepentingan bersama, kemudian ada bagi yang tidak ada keinginan untuk menyumbangkan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Dianggap tidak punya tetangga dan dikucilkan dari masyarakat itu semacam dampak dari perbuatan itu sendiri. Sebelumnya nanti kita ini kan habis nih tahap pertama ini. Apakah lanjut di link yang sama atau link yang baru lagi, Ranti? Link yang sama, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada azas musyawarah mufakat. Muncul pada setiap pengambilan keputusan penting untuk hajat orang banyak. Walaupun keputusan penting itu datang dari pemimpin, tetap diperlukan dukungan anggota melalui musyawarah mufakat. Jika tidak diambil via musyawarah, maka disebut diktator atau otoriter. Biasanya sulit untuk direalisir atau direalisasikan. Kemudian ada azas perwakilan. Untuk musyawarah mufakat diperlukan perwakilan. Kehadiran seseorang dalam perwakilan merupakan sebuah penghargaan. Orang yang ditunjuk menjadi perwakilan adalah orang dengan figur yang terpandang dan dipercaya. Kehadirannya dianggap sebagai keterwakilan, sehingga keputusan yang diambil dalam forum perwakilan itu punya nilai legalitas yang tinggi dan selalu ditaati oleh warga yang diwakili. Kemudian ada azas toleransi. Toleransi terkait dengan tenggang rasa dalam kekerabatan keluarga dengan dasar saling hormat, saling menghargai, saling tolong. Kesemuanya menjadi tunggal rasa sebagai azas toleransi. Kemudian ada azas anti ekstremisme. Di sini azas yang menolak perilaku ekstrim, mendukung azas toleransi, dan menolak perilaku ekstrim. Orang yang bersalah hukumlah setimpal, tidak boleh dihukum berlebihan. Kemudian di sini ada tunai, azas hukum adat. Aktualisasi nilai tunai adalah berupa azas kejujuran, yaitu satu antara kata dengan perbuatan. Perkataan diucapkan, hutang dan harus dibayar sesuai yang diucapkan secara terang. Terang yaitu dilakukan di hadapan orang banyak. Bagalanggang jomato orang banyak. Sifat kontan atau tunai, perbuatan nyata dan selesai pada waktu itu juga. Sehingga segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah serah terima secara tunai adalah di luar akibat hukum dan tidak lagi bersangkut paut dengan perbuatan hukum adat itu. Kemudian kita lanjutkan menurut secara konkret. Offset lo salah yang cek pencet dua dan keluar. Azas hukum adat, yaitu dari menurut konkret bahwa segala sesuatu yang diupayakan, diinginkan, dikehendaki, atau ingin dikerjakan selalu ditransformasi, diwujudkan sebagai sesuatu benda, diberi tanda yang bisa dilihat langsung atau melalui simbolis. Ini kayaknya mau habis deh. Iya, tinggal beberapa detik lagi nih. Kita lanjutkan nanti ya ke link selanjutnya. Oke. Buat penanggung jawab kelas nanti. Dan untuk kelas 31. Oke, kita end dulu ya.